Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirina Sari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebebasan berekspresi di ruang digital serta perlindungan data diri dan privasi di ruang maya. Pengertian kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar, maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter. Upaya pencegahan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dibatasi oleh Undang-Undang Jiwa Morality Masyarakat, Ketertiban Sosial dan Politik Public Order Masyarakat Demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di mana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis. Toby Mendel menjelaskan beberapa kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan hal yang penting karena ini merupakan dasar demokrasi. Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi. Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran. Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak. Dalam UDHR menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan 1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di mana saja pengembangan kepribadiannya yang bebas dan penuh dimungkinkan. 2. Dalam latihan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata dengan tujuan untuk menjamin pengakuan yang layak dan untuk memperoleh kembali hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan yang adil dalam masyarakat demokratis. Pengertian data diri dan privasi. Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Latumaniha 2014. Data pribadi bisa juga diartikan sebagai data atau informasi perseorangan yang disimpan, dikelola, dan dilindungi kerahasiaannya karena bersifat privat. Privasi adalah hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang tidak diberi izin untuk melakukannya, akses, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas baginya untuk orang lain mengetahui privasinya seperti nama, nomor telepon, alamat, email, nomor lisensi mobil, karakteristik fisik, dimensi wajah, sidik jari, tulisan tangan, dan lain-lain, nomor kartu kredit, dan hubungan keluarga karena dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, harta benda, dan keselamatannya. Ancaman terkini mengemukakan dalam perlindungan hak atas privasi di internet antara lain. Yang pertama, praktik pemindaian dengan target. Yang kedua, pemindaian komunikasi secara massal. Yang ketiga, akses data komunikasi. Yang keempat, penapisan dan sensor internet. Yang kelima, pembatasan anonimitas. Penting privasi teknologi informasi untuk menjaga keamanan karena faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman yang berbau negatif. Fungsi perlindungan data diri privasi adalah untuk mencegah kejahatan komputer dan anonimitas. 1. Kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah segala aktivitas yang tidak sah dilakukan dengan memanfaatkan tindak pidana seperti sebagai berikut. A. Pencurian data program. B. Layanan pencurian. C. Memperbanyak program. D. Mengubah data. M. Pengerusakan program. F. Pengerusakan data. G. Pelanggaran terhadap UU. 2. Anonimitas. Privasi dan anonimitas adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dan mirip. Tapi prinsipnya, anonimitas adalah untuk privasi, sedangkan privasi belum tentu membutuhkan anonimitas. Walaupun biasanya memerlukan, privasi bisa saja didapat dengan menerapkan sekuritas, misalnya enskripsi. Contoh, saat mencoblos, Anda tidak menuliskan nama atau identitas Anda. Inilah yang disebut dengan anonimitas. Tindakan penggunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan privasi antara lain A. Hacking atau cracking,
B. Pembajakan. C. Browsing. Hal-hal yang mempengaruhi meningkatnya ancaman terhadap perlindungan hak atas privasi yaitu A. Cloud computing, B. Search engines, C. Social networks, D. Smartphone dan mobile internet, E. Perekaman data warga, dan inisiatif E. Government. Konsep perlindungan data privasi: selalu aktifkan firewall, gunakan antivirus dan anti-spyware, kelola sistem operasi dan peramban, lindungi semua perangkat. Media sosial bisa memberikan dampak positif dan negatif, oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kebebasan berekspresi bukan berarti kita bisa seenaknya, dan menjaga data pribadi serta privasi sangat penting demi keamanan diri sendiri. Nah, itulah penjelasan dari kebebasan berekspresi di ruang digital serta perlindungan data diri dan privasi di ruang maya. Thank you for watching.